duitnya. Masa tersangka bisa dapat surat SP3, kita yang pelapor enggak ada dapat? Enak kali dia. Surat semua ada sama dia, Pak, surat saya. Apa yang enggak ada? Semua. Tunggu, kita Pak, ini surat ini semua yang ngumpul kita. Kita kasih sama dia, dia hanya menjalanin. Duitku 5 juta dimakan dia. Udah? Uang saya. Tapi apa hasilnya? Sampai malam aku tunggu dia di sini, sampai malam. Nggak mungkin dia nggak keluar kan? Surat apanya? Dia mau main-main sama orang lain, sama aku jangan. Bukan loh Pak, kita telepon Pak, macam mana Pak ceritanya kabarnya? Tunggu ya Bu, tunggu ya Pak, lagi diproses. Selalu seperti itu. Anak saya 3 loh Pak. Gara-gara persoalan ini kami nggak dikasih pintu, anak saya tidur di luar dekat rel kereta api. Saya ada buktinya. Tapi kita melapor juga apa dibuatnya? Saudara saya, Pak. Ini kan kalau surat ahli waris itu kan keluarga itu, Pak. Sama kalau tanda tangan palsu bisa aja orang lain menandatangani. Tapi kalau Mau ahli keluarga waris, pun kalau buat keluarga. salah, proses. Nggak ada cerita keluarga. Saya aja memproses keluarga saya, malah dia yang menutup-nutupi. Masa dijadikannya tersangka orang tua? Itu pun udah meninggal baru Udah dijadikan mana dia tersangka. dijadikannya Waktu hidup dia nggak jadikan tersangka Pak. Mamamu yang tersangka. Jadi pertanyaan saya, ini kantor polisi apa tempat pemakaman? Itu yang mau saya tanya sama dia. Enak-enak jidat dia aja menutupnya. Kita semalam datang, baik-baik kita ngomong awalnya, minta penjelasan. Enak aja dia ngomongnya, udah dilempar ke sana. Dilemparkan ini dia. Udah dilempar. Ketawa-ketawa dia di sini. Mana? Enggak, saya kan pertanyakan ini untuk apa Bapak mau tahu ijazah saya sekolah? Tamatan apa? Maksudnya contoh ini, lu ngerti nggak? Maksudnya contoh. Ibu tunjukkan KTP, udah. Tahunya Ini. ibu, tahunya saya dari KTP itu alamat ibu. Iya. Untuk apa mau tahu alamat saya? Ini. Enggak, saya udah tanya contoh sama ini, Bapak. Nggak usah pakai contoh, ini udah bukti nih Pak. Nggak usah lagi contoh-contoh. Orang langsung dan bukti. Ini bapak mamat saya. Kita ngomong yang nyata aja, yang nyata ini, yang terbukti. Yang terbukti kita omongin. Nih, gelar 1,5 tahun disimpan baru digelar. Nih. SP 2P-nya pun saya nggak tahu apa isinya. Nih. Jadi saya nggak ngerti hukum, laporan hukumnya di mana? Ya di kantor polisi. Saya tahu bahwasannya tindak pidana pemalsuan surat. Lapornya di mana, Pak? Di kantor polisi. Habis di kantor Udah polisi stop, ditutup. Bapaknya nggak usah menjelaskan lagi sama Bapak ini. Nggak usah. Ini orang ini banyak senyum-senyumnya, nggak usah. Kita tunggu koresnya. Saya mau nunggu kores di sini. Perkenalkan, nama saya Wasudewan. Saya ingin menceritakan permasalahan yang ada pada saya mengenai laporan saya yang ada di Polrestabes Medan. Mengenai pemalsuan ahli waris. Nih, saya melapor pemalsuan ahli waris nih pada tanggal 12 Juli 2016 di Polrestabes Medan nih. Nah, pemalsuan ahli waris nih ya. Nah, pemalsuan ahli waris yang dipalsukan surat keterangan ahli waris ini. Surat keterangan ahli waris ini jumlahnya 4 orang yang menaikkan ini. Nih yang menaikkan 4 orang ini ya. Nah, pemalsuan ini pemalsuan. Setelah itu ada pemanggilan saksi. Saksi dari Polrestabes Medan memanggil saksi. Ini ada 2 orang ini ya. Buat saya bahwasannya mencari tahulah bahwa memang saya ini ahli waris atau tidaknya ya kan. Saksi hadir, nih, 2 orang. saksi hadir udah. Sudah diambil Pada keterangannya. tanggal 5 September 2016 ini, dua-dua diambil datang. keterangannya. Udah diambil keterangannya, BAP-nya udah ada. Setelah itu saya sampai sekarang waktu itu 2017 tidak pernah saya dikonfirmasi lagi. Saya datangi alasan panit nggak ada. Saya datangi lagi alasan kanit nggak ada. Saya mau jumpa Pak Kasat tidak ada di Tidak pernah ada tempat. di ruangan. Jadi saya mau jumpa siapa? Apa Pak Kapolrestabes yang harus saya jumpai? Padahal kan ada tingkat-tingkatannya kan? Ya kita ikuti tingkatannya, Biasa prosedurnya. penyidik. Itu seharusnya kan penyidik itu membantu saya. Tapi di sini karena penyidiknya saya malah membela. melapor pemalsuan ahli waris. Tapi di sini penyidiknya membela orang yang salah. Kan gitu. Ini Setelah saya bolak-balik datang dibola-bolai, terakhir saya minta tolong sama penyidiknya, tolong digelar perkara saya. ribut. Saya ribut, saya minta digelar. Digelarlah tahun 2018. Digelar. Nih, tanggal 17 Mei 2018 digelar. Tapi penggelaran ini banyak kejanggalan.
Yang saya laporkan pemalsuan ahli waris, tapi yang digelar bahasanya yang entah kemana-mana, saya nggak ngerti bahasanya. SP2P-nya hasil gelar ini pun saya nggak dapat. Ini Juper penyidiknya terlalu nakal, namanya Brigadir Kores Ginting. Sekarang udah naik pangkat dia, udah naik pangkat pula itu ya kan. Merekayasa cerita, keterangannya tidak tahu saya apa isi BAP yang itu semua. Keterangan-keterangan yang ada di BAP itu yang dibawanya ke Polda pada saat saya gelar Dumas, minta Dumas Warsidi menggelar. Nah, keterangan dia lah yang didengar sama Warsidi. Nah, saya pun nggak paham, padahal saya jelas melaporkan pemalsuan ahli waris. Sudah digelar, saya tidak pernah mendapatkan SP2P. Nah, ini apapun nggak mendapatkan dari hasil gelar. 2 Juli 2018 ini Tidak gelarnya. mendapatkan kabar Di apapun. Polda Sumut nih, tapi sampai sekarang saya nggak tahu gelar itu isinya apa, SP2P-nya apa, bunyinya saya nggak pernah dapat. Saya pelapor. Saya pelapor tapi saya tidak pernah mengetahui. Udah. Setelah itu saya punya alat-alat bukti yang lain seperti kakak ada ini kakak ada, kakak lama ini ada ini kakak lama. Nah, ini kakak lama ini ada juga kakak. Dan setelah itu saya ada balai harta peninggalan nih. Ahli warisnya jumlahnya ini ada 6 orang. Yang meninggal kemarin nih ada adik saya, Magindrin. Nah ya, jadi tinggal 5 ya. Tinggal 5. Nah, 5 termasuk saya kan gitu. Tapi di dalam pemalsuan ini hanya dibuat 4 ini. 4. Tapi karena ini kan surat palsu. Ini yang dibuat Nah, tersangkanya. ini yang dibuat tersangkanya nih, surat palsunya ini. Memainkan hukum, memainkan hukum, mempermainkan hukum, termasuk penyidiknya Kores Ginting Ini ada pasalnya. Nakal Ada ini, pasalnya nakal. Ini harusnya dipidana Nakal. Ini harusnya dipidana. Nah, harusnya kan ada pidananya kan gitu, pemalsuan ahli waris. Nah, tapi di sini Juper penyidik menyelamatkan tersangka. Kita Kan nggak gitu. tahu nih apa misinya. Apa misinya, apa keuntungannya, saya nggak tahu di sini. Saya yang melapor kok tersangkanya yang diselamatkan. Harusnya kebenarannya yang dibuka. Saya datangi Jupernya, saya bolak-balik nanyai, mana permasalahannya itu. Kenapa sampai sekarang belum bisa juga diselesaikan? Apa yang membuat itu berat? Apa udah menerima hasil dari laporan saya? Kita nggak tahu ini. Dari notaris, dari bank, dari BPN, atau dari tersangkanya. Itulah kita nggak tahu itu. Udah. Setelah saya mendengar bahwasannya surat saya di SP2, SP3 dari kelurahan ini. Saya mengetahui di kantor lurah dari tersangka. Saya mengetahui dari kantor lurah dari tersangkanya bahwasannya laporan saya udah di SP3 kan, udah dihentikan katanya. Yang bernama Si Citra Dewi nih. Saya bahwasannya sudah di SP3. dibilangkan bahwasannya udah di SP3 kan udah dihentikan katanya. Sementara saya pelapor tidak Jadi mengetahui. saya nggak tahu, saya melapor ke Kapolrestabes nih. Nah ini tanggal 15 Juli 2022 ini. Saya melapor, menanyakan bahwasannya kenapa ada di SP3 kan laporan saya. Saya nggak tahu gimana cara SP3-nya. Saya yang melapor kok saya nggak tahu. Masa tersangka yang mengetahui kan gitu. Udah, nggak, kurang digubris ini, kurang digubris. Ada nomor tapi sampai sekarang nggak tahu siapa yang nangani. Disimpan di ruangan Urbin, Polrestabes Medan. Saya nggak tahu. Di ruangan Arda berkas saya lengket. Malah diikat pakai tali plastik. Tidak dibuka sekarang. Habis itu saya buat Dumas lagi untuk Kapolrestabes Medan. Tanggal 1 Agustus nih. Nah ini banyak yang naikin nih. Ini banyak yang naikin nih. Nih, saya minta supaya dibuka kembali berkas ini. Saya kan nggak tahu nih, kenapa di SP3 kan. Dibuka kembali, ini ada untuk Kasat Reskrim Polrestabes Medan, untuk Kasih Propam Polrestabes Medan, saya minta dibuka kembali. Ini udah saya kirimkan surat-suratnya nih. Tapi tetap ditahan. Tetap ditahan, surat tidak pernah dibuka. Di ruangan Arda. Setelah saya ribut-ribut di ruangan Arda, barulah saya dikasih surat SP3-nya nih. Dikasih tanggal 2
tanggal 2 bulan 9 2022 ini SP3. Nah, SP3-nya ini saya kurang paham ini. Saya bertanya ke penyidik ini, macam mana ini SP3-nya ini? Prosedurnya bagaimana? Nah, prosedurnya Kan pemalsuan ada ahli waris, prosedurnya. kan pemalsuan ahli waris. Katanya nggak cukup bukti. Ini bukan tindak pidana katanya. Bukan. Buktinya Padahal bukti-bukti saya ada ini kutipan akte kelahiran. Nih Wasudewan nih ya. Ini surat kenal lahir nih. Surat kenal lahir. Nah, ini kakak orang tua saya ini. Kakak orang tua saya pada zaman gak enak nih. Nah, ini juga ada kakak saya, orang tua saya nih. Nah, ini. Nih, kakak orang tua saya, ini juga ada kakak orang tua saya semasa orang tua saya dua-dua masih hidup nih. Nah, ini. Udah, ini pun ada dari Balai Harta Peninggalan nih. Ada. Nah, ada jelas. Jelas, ini tahun 2004 ini udah ada ini. Nih, udah dileges ini. Nah, jadi pertanyaan saya, Ini ditutup. kenapa laporan saya pemalsuan ahli waris tersangkanya Udah belum cukup bukti, ada, tapi ini kenapa jadi SP3 SP3 kan? Nah, ini pertanyaan saya, kenapa bisa keluar SP3 ini? Apa laporan saya kurang didengar atau kurang ditulis? Laporan saya pemalsuan ahli waris. Datang Pak Putu, nih Pak Putu AKBP Putu Yuda Pratama. Ya, Putu Yuda Prawira. Bapak Putu Yuda Prawira AKBP Polrestabes Medan Kasat Reskrim nih. Meneken SP3-nya ini. Karena di sini sudah seharusnya Bapak Kasat Reskrim ini membaca terlebih dahulu. Jangan main asal meneken aja SP3 ini. Jangan murah kali lah Pak, tekenan Bapak. Jangan asal mendengar bawaan Bapak aja. Bapak harus manggil juga. Apa permasalahannya? Tanya dulu sama si Wasudewan. Jangan Ya, terlalu murah, Pak. Pak, tanda tangannya. Jangan terlalu murah nih Pak. Kalau SP3 terlalu ini kayak murah, gini jadinya Pak. inilah pekerjaan bawahan. Nih, ini kan permainan hukum nih Pak. Inilah terlalu murah tekenan Bapak. Jadi bawahan Suka main-main Pak. Suka-suka mempermainkan hukum. Mempermainkan hukum nih Pak. mempermainkan hukum jupernya, penyidiknya nih, mempermainkan hukum. penyidik bermain dengan hukum. Karena Bapak neken Ah. terlalu murah. Nih, karena Bapak neken terlalu murah, jadi penyidik bisa mempermainkan hukum. Jadi Bapak tanggung jawabkan ini. Bapak harus tanggung jawabkan Dengan SP3 tekenan ini. Bapak. Sementara Tekenan di sini- Bapak ini harus Bapak tanggung jawabkan. Karena bukti kita Nah, sudah cukup. bukti kita cukup. Ini tindak pidana ya, namanya pemalsuan kan tindak pidana ini. Nah, harus dibuka kembali nih Pak. Ini macam Harus mana dibuka Pak? kembali nih Pak. Ini dari KPK. Ini kan dia ini Pak, dari kelurahan ini Pak, dari kelurahan Gaharu buat Bapak Kasat Reskrim nih. Nah, ini ada nih tanggal 26 Oktober 2016 ini. Ini yang neken pun lurah ini Pak. Masa Bapak nggak menghargai Pak Lurah, mengasih keterangan bahwasannya itu ibarat tidak ada di buku registrasi Ini udah jelas, pendaftaran. terbukti. Nah, terbukti ini Pak, pemalsuannya Pak. Tidak terdaftar. Nah, pembuktiannya ada ini Pak. Dari Tidak Kasat terdaftar, tidak dari terdaftar kantor di Kelurahan Garu Tapi nih Pak. kenapa di sini Bapak bisa menekennya? Nah, jadi Bapak kenapa mau meneken di sini di Sementara SP3 ini? Buktinya diketemukan. Buktinya diketemukan Tahu. terlebih dahulu ini Pak. 2016 sudah ada apa disembunyikan ini Buat Pak? tahun disembunyikan. Disembunyikan mungkin Pak. Jadi Bapak kurang tahu ini. Ini disembunyikan 2 tahun Pak. Ini jelas ini. Bahwasannya nggak terdaftar di kelurahan. Surat keterangan 2 tahun pemalsuan itu Pak. Disembunyikan oleh Brigadir Kores Ginting. Juper penyidik saya ini. Yang nggak pernah tahu saya Nakal. SP2P-nya pun nggak pernah saya lihat. Nakal kali ini Pak. Nakal, menyembunyikan. Ini disembunyikan sama dia ini Pak. Ini. Menyatakan ahli waris palsu. Ini kan harusnya terdaftar ini, dituju buat terlampir ini Bapak. Pak. Dituju buat Bapak. Dituju buat Bapak Kasat Reskrim ini. Nah. Ya Pak, Bukan tolong buat Pak. saya. Ini bukan buat saya ya Pak. Tapi dari karena kelurahan. baik lurahnya mengasih saya nih kopi. Karena baik lurahnya, Pak Lurah mengasih saya bahwasannya ini pegangan buatmu. Suatu saat ini perlu. Inilah dia. Inilah Pak. Jadi SP3 ini Pak, saya minta Bapak buka kembali. Bapak buka kembali. Bapak tarik kembali nih tekenan Bapak. Bapak tarik kembali tekenan Bapak ini. Karena ini nggak benar. tekenannya. Ini
asal meneken ini Pak, asal-asalan atau gimana nggak tahu. murah. Terlalu murah, nggak bisa dibaca ini kurasa. Ibaratnya laporan saya pemalsuan ahli waris, tapi Bapak meneken SP3-nya ini kayak mana? Nah, ini tersangkanya masih ada ini Pak, tersangkanya masih ada. Nah, Kalau kayak gini, tersangkanya. berarti kalau Bapak menekan ini berarti Bapak melindungi Berarti pribadinya. kalau Bapak neken penutupan SP3 berarti Bapak melindungi tersangka. Tersangkanya masih ada 2 orang lagi. Mana surat itu tadi? Mana? Ada tadi suratnya, mana dia? Pemalsuan ahli warisnya mana dia? Mana dia? Tersangkanya masih ada 2 orang lagi. Ini kan Pak yang meninggal udah 2 ini Pak. Berarti ada 2 lagi nih yang meneken pemalsuan surat nih Pak. Nah, tapi kenapa mama saya yang dijadikan tersangka? Kenapa mama saya dijadikan tersangka setelah mama saya meninggal? Dijadikan tersangka supaya menutupi kesalahan penyidik. Supaya ditutuplah ini kesalahan penyidik, dijadikan mama saya tersangka. Padahal mama saya udah meninggal dunia. Nah, kan nggak mungkin mama saya melakukan tindakan ibarat pemalsuan. Mama saya umur udah tua kok. Mata rabun nggak ngerti mama saya. Tapi di sini akal-akalan ini penyidiknya. Tolong Bapak buka lagi nih Pak Putu ya. AKBP, Kasat Reskrim, mantan Kasat Reskrim kan. Jangan terlalu murah, Polrestabes Pak, Medan. katanya. Tolong ya Pak, dibuka kembali. Jangan terlalu murah ini Pak. Harus Bapak tanya lagi sama penyidiknya. Gimana? Bapak harus ketemukan saya sama penyidiknya. Jangan terlalu murah Pak, tekenan Ya. Pak, malu kita malu. Malu Pak. Mau dibawa kemana nih hukum kita nih, hukum kayak mana? Jangan mempermainkan hukum lah Pak. Polisi masa mempermainkan Jangan hukum. yang salah dibenarkan. Jangan yang salah dibenar-benarkan Pak. Saya minta keadilan di sini Pak. Tolong Pak, keadilan, kebenaran dan keadilan yang saya minta. Kejujuran, keterangan itu harus jelas saya Pak. Apa keterangan mereka? Kan saya jelas pemalsuan ahli waris. Tolong Bapak perbaiki ini ya Pak. Saya minta tolong Bapak perbaiki. Bapak angkat lagi tekenan Bapak di sini. Ini harus Bapak angkat tekenan Bapak. Harus Bapak angkat kembali. Nggak boleh. Kalau Bapak mendiamkan ini berarti Bapak memainkan hukum juga. Bapak harus membuka kembali nih ya Pak. Tolong ya Pak. Ini nggak bisa di SP3 kan. Kalau Bapak tetap mempertahankan ini berarti Bapak ikut mempermainkan hukum juga. Ya, Bapak Putu Yuda Prawira. Ya Pak, tolong ya Pak. Dibuka kembali nih Pak ya. Saya minta keadilan itu datang Pak. Tolong tegaskan ini Pak, penyidiknya. Bapak panggil si Brigadir Kores Ginting ini. Perbaiki nih Pak. Malu Pak. Masa Bapak naikkan? Ya Pak. Iya. Malu Pak. Tolong Pak. Dipanggil kembali, digelar kembali nih. Saya mau dibuka ini. Minta tolong saya harus dibuka ini kembali. Saya